Semuanya siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita akan masuk di dalam satu seri khotbah yang baru mulai bulan ini. Judulnya adalah Experiencing God atau mengalami Tuhan. Jadi beda antara tahu tentang Tuhan dan mengalami secara pribadi. Kalau tahu ya cuma kita baca, kita dengar dari orang lain, kita tahu tentang Tuhan. Tapi untuk saudara dan saya bisa mengalami Tuhan, kita butuh kenal Tuhan secara pribadi. Ayo kita baca terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, saudara harus ngerti statusnya ya. Yang mana pokoknya, yang mana rantingnya. Karena kalau nggak ngerti statusnya nanti kita salah langkah, akhirnya kita yang susah. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Berarti union ini, manunggal ini. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, jadi sama dalam kisah ini saudaraku, Tuhan memberikan perumpamaan bahwa dia ibarat pokoknya, pokok anggurnya, kita ibarat apanya? Ranting-ranting. Kalau ranting terpisah dari pokok, apa yang terjadi? Dia akan kering. Akhirnya mati. Makanya Tuhan ngomong, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebaliknya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Tadi Yesus ngomong, kamu tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka saudara, apa-apapun bisa. Doa saya yang tadinya powerless, Tuhan akan rubah jadi powerful. Yang tadinya serba tidak bisa, tapi mulai hari ini serba bisa. Sukacita bisa, happy bisa, menyelesaikan hutang bisa, mengatasi masalah bisa, mengalami pemulihan keluarga bisa, hidup berkemenangan bisa. Kuncinya adalah tinggal di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan. Jadi relationship with God, kenal Tuhan secara pribadi, bukan cuma tahu tentang Tuhan. Tapi kenal Tuhan secara pribadi. Doa saya, saudara hari ini datang ke gereja bukan cuma sekedar rutinitas. Bukan karena cuma orang Kristen saya harus beribadah, ya sudah saya ke gereja. Tapi kayak gak ada special relationship sama Tuhan. Saya berdoa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hubungan kita sama Tuhan tambah dalam. Kita lebih kenal Tuhan secara pribadi. Kita lebih dekat, kita lebih intim dengan Tuhan. Jadi relationship-nya grows over the time. Melalui waktu hubungan semakin mendalam, semakin kuat. Sama halnya seperti kayak relationship hubungan secara pribadi. Hubungan saya sama Pastor Nita, saudaraku enggak langsung ketemu, langsung menikah kan. Itu hanya ada di Las Vegas sana mungkin. Orang lagi judi, stres, kalah banyak, mabuk, ketemu jatuh cinta, menikah, sehari besok bye-bye. Tapi kita enggak seperti itu. Yang namanya relationship itu dipupuk, yang namanya relationship itu berkembang dari waktu ke waktu, semakin maju, semakin bertumbuh. Hubungan saya dengan Pastor Nita juga sama seperti itu. Enggak tiba-tiba jadi seperti sekarang. Kita itu sudah kenal sejak SD dulu. Sejak SD, sejak dia masih SD, saya SMP, kita sudah kenal, kita tahu sama-sama di gereja, kita terlibat dalam pelayanan di gereja, di departemen remaja, di dalam gereja kita. Saya masih ingat waktu itu saya main musik, saya mimpin pujian, masih SMP, SMA waktu itu. Pastor Nita ketua doanya. Oke, ya dan kemudian kita tambah dekat. Telepon-teleponan. Kalau ditanya, ini cuma teman. Orang tua padahal sudah curiga, orang tuanya dia. Temen apa temen?
Tapi kita yakin banget kita cuma teman saja waktu itu. Ya, sampai akhirnya saya selesai SMA, terus saya melanjutkan kuliah ke Amerika, sekolah Alkitab di Amerika. Zaman itu belum ada WhatsApp, belum ada BBM, BlackBerry Messenger. Zaman itu masih cuma telepon. Dan teleponnya pun juga telepon rumah. Belum pakai handphone dia. Oke, itu cuma telepon rumah pada waktu itu. Dan saya di sana, walaupun di Amerika, telepon ke Indonesia mahal. Saya berusaha sesering mungkin telepon, saudara. Karena cuma teman saja. Tapi hari demi hari, hubungan kita tambah bertumbuh. Sampai akhirnya saya selesai kuliah di Amerika, balik ke Indonesia baru kita jadian. Tadinya teman, akhirnya kita officially together. Apa itu di sana? Kayaknya banyak yang jomblo dan punya kerinduan khusus itu, saudara. Akhirnya di situ tadinya temenan, sekarang jadi pacar. Tapi nggak lama. Setelah itu dia gantian yang sekolah Alkitab di Amerika. Jadi waktu dia berangkat ke sana, dia nggak berangkat sendiri, saya antar dia, saudara. Sampai akhirnya dia menyelesaikan kuliah di Amerika, balik ke Indonesia, kita sama-sama perintisan gereja di kota Jogja pada waktu itu. Dan Pak Obaja ngomong, wah nggak bagus ini. Pergi keluar kota terus tapi kok belum menikah. Sudah cepat nikah aja. Makanya kita pernikahan dini, saudara. Dia lagi umur 20, 21 sudah menikah. Ya saya umur 23, 24 pada waktu itu. Ya, tapi setelah itu terus hubungan bertumbuh. Dari Jogja kita bertumbuh, kita berkeluarga. Sampai hari ini kita punya 3 anak. Kita menjalani banyak hal bersama-sama. Jadi dari waktu ke waktu hubungan tuh ada yang namanya pertumbuhan. Doa saya hubungan saudara sama Tuhan bukan hubungan yang stagnan. Doa saya makin hari Anda makin dekat sama Tuhan. Tambah dalam hubunganmu, tambah kenal secara pribadi, tambah ngerti sifatnya Tuhan kayak gimana. Bukan dari kata orang saja engkau tahu tentang Tuhan. Tetapi secara pribadi engkau kenal Tuhan di dalam kehidupanmu. Jadi itu butuh waktu. Dan biasanya orang yang punya hubungan yang bertumbuh sama Tuhan, yang hubungannya alive. Bukan hubungan yang kosong, yang cuma formalitas. Tapi benar-benar kayak ada hubungan sama Tuhan yang nyata, biasanya dimulai ketika seseorang mengalami jamah Tuhan. Karena tanpa kita di jamah Tuhan, kita ini secara daging tidak tertarik dengan perkara-perkara rohani. Jujur saja kalau kita belum dijamah sama Tuhan, ngapain ke gereja? Diajak ke gereja berat. Disuruh baca Alkitab, lebih cocok itu untuk obat tidur. Benar apa tidak? Disuruh pelayanan, boro-boro. Seolah-olah dalam hidup kita nggak ada ketertarikan urusan perkara rohani. Hanya ketika kita dijamah Tuhan, mesti ada triggernya. Ketika kita dijamah Tuhan, tiba-tiba sesuatu berubah. Tiba-tiba kayak ada kerinduan yang muncul. Tiba-tiba ketertarikan yang muncul. Di situ kita maju di dalam Tuhan. Doa saya, mulai hari ini gak ada lagi di antara kita yang cuma formalitas. Walaupun awalnya begitu. Saya juga mau ngomong sama saudara. Dulu saya awalnya ke gereja karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena papa saya pendeta. Karena papa saya pendeta, masa anak pendeta tidak ke gereja. Saya gak mau ke gereja pun saya dipaksa ke gereja. Jadi saya ke gereja bukan karena kerinduan, karena harus. Sampai waktu itu saya ingat sekali di Kanada terjadi lawatan Roh Kudus luar biasa. Namanya Toronto Blessing. Anda mungkin ada yang tahu atau ingat, ya. Dan di situ Tuhan bekerja luar biasa sampai mendunia. Nah, Pak Obaja dan satu rombongan gereja kita berangkat ke Kanada sana. Selama seminggu benar-benar terima lawatan Roh Kudus luar biasa. Terima impartasi urapan yang luar biasa. Dan ketika pulang, ternyata urapan itu benar-benar mengalir dahsyat. Dan lagi ibadah seperti ini,
belum Pak Obaja maju, belum khotbah disampaikan, lagi pujian penyembahan. Itu benar-benar kayak suasananya penuh dengan Roh Kudus. Kehadiran Tuhan begitu nyata. Belum didoain, lagi pujian penyembahan. Orang-orang sudah pada rebah. Orang-orang sudah pada kepenuhan Roh Kudus. Saya masih ingat saya duduk di kira-kira bangku nomor 2 dari paling depan. Dan di tempat di mana saya duduk tanpa ditumpang tangani, di situ saya dilawat Tuhan. Di situ saya dijamah oleh Tuhan. Saya yang tadinya anak pendeta tapi nggak tertarik urusan gereja sama sekali. Tiba-tiba sejak saat itu seolah-olah ada api Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hati saya. Tiba-tiba saya semangat sekali untuk mencari wajah Tuhan. Tiba-tiba perubahan terjadi dengan radikal. Dan dari situ saya sampai hari ini serahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Itu ibaratnya kayak secara kesehatan. Berapa banyak dari saudara yang ngalami seperti saya. Dikasih tahu tentang kesehatan seperti apapun kayaknya gak digubris. Orang tua mau nasihatin seperti apapun, hidup sehat, makan makanan yang sehat, jangan makanan yang berkolesterol, berlemak, ini itu jangan. Olahraga yang benar, tidurnya yang benar. Semua itu nasihat baik, tapi cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kayak nothing. Di hati ini kayak nothing. Sampai suatu saat, entah gimana kejadiannya setiap orang beda-beda. Kita ke laboratorium, kita cek, terus kemudian ke rumah sakit sama dokter dilihat banyak bintangnya. Apalagi mungkin ada yang ngalami, dokter memvonis ada penyakit ini, ada penyakit itu. Berapa banyak yang pernah ngalami kayak gitu, itu kayak jadi trigger. Tiba-tiba saja kita yang tadinya gak punya waktu olahraga, sekarang bisa punya banyak waktu untuk berolahraga. Berapa banyak orang yang tadinya gak bisa ngubah gaya makanannya. Kalau bisa makan enak, kenapa harus makan sehat? Kan gitu. Tapi entah gimana, sekarang tiba-tiba taste-nya berubah, seleranya berubah, semuanya berubah. Kenapa? Ada triggernya. Seperti itu juga dalam kehidupan rohani. Dan triggernya dalam kehidupan rohani adalah ketika Tuhan jamah hati kita. Dan situasi orang dijamah beda-beda. Kalau waktu itu saya di remaja, di ibadah seperti ini, saya dijamah oleh Tuhan. Dan itu nggak bisa saya ceritain dengan teori ya. Karena antara teori dan pengalaman, dua hal yang berbeda kan. Gimana saya mau jelasin, saya yang gak ada tertarik urusan rohani, tiba-tiba ibadah dijamah Roh Kudus, terus kemudian jadi sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu mau ceritanya gimana? Itu hanya bisa kita alami sendiri, zaman Tuhan itu dalam hidup kita. Sama halnya kalau saudara belajar tentang berenang, dikasih teori, berenang gini loh ya, ayo tangannya maju ke depan. Tarik, kepalanya sundul. Mau diajarin 1000 kali, itu baru teori. Begitu nyemplung, gaya batu saudara. Benar apa tidak? Jadi antara teori dan pengalaman, dua hal yang berbeda. Doa saya, saudara jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. Bukan cuma teori, bukan cuma tahu tentang Tuhan, bukan cuma dikhotbahi pendeta tentang Tuhan, bukan cuma baca Alkitab tentang Tuhan, tapi Anda mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupanmu. Engkau ngalami benar Tuhanku itu ajaib, benar kuasanya itu nyata. Itu bukan cuma dongeng, tetapi kuasanya sungguh-sungguh terjadi, mujizatnya terjadi dalam hidupku. Dan dia Allah yang mengasihi, dia Bapa yang baik, dia punya rencana yang indah di dalam kehidupanku. Doa saya Anda secara pribadi ngalami pengalaman itu sama Tuhan. Karena antara ngalami dan cuma sekedar tahu apa dengar itu benar-benar berbeda. Makanya di gereja kita saudaraku, ya yang namanya ngalami Tuhan itu kalau saudara ibadah itu mesti ibadah yang ngalami Tuhan, ibadah yang ketemu sama Tuhan, ibadah yang terima jamahan Tuhan. Ibadah yang sudah ngalami kepenuhan Roh Kudus. Itu sebabnya kalau sudah perhatikan ya, di gereja kita saat pujian penyembahan. Saudara diajak nyanyi lagu itu diulang lagi. Diulang lagi. Diulang lagi. Kenapa? Karena itu kita sedang ngalami Tuhan. Kayak saudara makan makanan.
Tahu makanan itu enak, beda sama mencicipi. Enak banget ini makanan. Terus nagih enggak? Nagih mau lagi dong. Padahal sudah tahu ini enak. Kalau cuma tahu itu enak kan titik. Tapi ketika ngalami, ngerasain enak, kita mau lagi. Kita mau lagi. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau saudara bukan cuma tahu Tuhan baik, tapi ngalami kebaikan Tuhan secara pribadi, Anda akan maunya lebih dalam lagi. Tambah lagi. Ngalami kebaikan Tuhan yang lebih dan lebih lagi di dalam hidup saudara. Pujian menyembah juga seperti itu. Makanya di gereja kita bukan cuma nyanyi. Yang penting nyanyi 1 lagu, 2 lagu, selesai diulang sekian kali, selesai. Karena ini bukan tentang performance. Bukan tentang nyanyi. Nyanyi tidak selalu sama dengan menyembah memuji Tuhan. Orang yang gak kenal Yesus bisa gak nyanyi lagu rohani? Bisa, tapi pertanyaannya kalau mereka nyanyi lagu rohani, apakah artinya menyembah Yesus? Tidak. Saya berdoa di dalam setiap ibadah kita, Anda bukan cuma menyanyi, tetapi hatimu menyembah Yesus. Roh saudara mengagungkan Yesus. Dan engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Jamahannya, kepenuhan rohnya itu terjadi lebih dan lebih lagi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Alami Tuhan dalam hidup saudara. Saya bersyukur di gereja kita ini ada yang namanya Pondok Daud. Di gedung ini ya, biasanya tiap hari di lantai 8M. Ini kan lantai 7 ya. Di lantai 8M setiap hari jam 3 sampai sekitar jam 9 ya. Oke. Jadi kalau saudara mau Anda juga boleh ikut. Sebagian orang kalau belum ngalami sendiri, kita berpikir ngapain sih? Cuma datang, doa, nyanyi, pulang. Kalau saudara cuma nyanyi, pulang ya memang gak ngapa-ngapain, bosenin banget. Tapi tahu gak saudaraku, ada orang-orang yang datang di Pondok Daud, muji, nyembah Tuhan. Tapi di situ ngalami Tuhan, di situ merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan begitu dekat, Tuhan jamah hatinya. Tadinya dia berbeban berat, tiba-tiba bebannya diangkat oleh Tuhan. Dia dapat kelegaan yang baru, dia terima penghiburan yang dari Tuhan. Berapa banyak orang di Pondok Daud doa cari wajah Tuhan. Karena bergumul, masalahnya banyak. Sakit penyakitnya bahaya sekali. Tapi sementara berdoa, kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan menjamah, tiba-tiba penyakitnya disembuhkan. Sel-sel kankernya, dokter ngomong sudah stadium akhir. Tapi kemudian mengering, dilenyapkan. Dan kemudian terima kesembuhan. Kalau saudara ngalami itu secara pribadi, hubunganmu sama Tuhan gak cuma stagnan. Gak akan flat. Hubungan saudara sama Tuhan tambah hari. Lebih lagi ya Tuhan. Aku mau lebih lagi Tuhan. Bawa aku lebih lagi. Aku mau jalan sama Yesus lebih dan lebih lagi. Itu sebabnya alami Tuhan secara pribadi. Itu judul khotbah selama 3 bulan ke depan. Experiencing God. Kenapa kok 3 bulan? Sederhana, karena kita mau bicara tentang Allah Tritunggal. 3 di dalam 1. Allah Tritunggal itu terdiri dari apa? Siapa saja? Allah, Bapa, God the Father. Yang kedua, God the Son. Yang ketiga, God the Holy Spirit. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saya mau kita bisa pahami ya, satu demi satu dimensi Allah Tritunggal ini. Dimulai dari Allah Bapa dulu, itu yang selama sebulan akan kita bahas. Experiencing God the Father. Nanti bulan depan, experiencing Jesus, God the Son. Dan bulan Mei nanti, experiencing the Holy Spirit. Oke. Nah, maksudnya bedanya gimana ini? Kita mulai dari Allah Bapa dulu. Allah Bapa itu dicatat dalam Alkitab, Allah yang bersemayam di atas kita. Bersemayam di atas pujian dan penyembahan umatnya. Apakah Anda percaya saat di gereja kita memuji menyembah, kita bukan cuma nyanyi kosong, tapi ketika kita naikkan pengagungan, Tuhan bersemayam atas kita. Tuhan bertahta atas pujian dan penyembahan kita. Makanya kita ngalami Tuhan.
Oke. Dan Allah Bapa ini sumber segala sesuatunya. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia master plannernya. Itu Allah Bapa. Semua itu rencana di dalam rencana Bapa. Yang kedua pribadinya adalah God the Son. Allah Anak. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dia yang disebut dengan Immanuel. Allah beserta kita. Kalau saudara jalan sama Yesus, sadarilah Anda tidak pernah dibiarkan sendiri menghadapi tantangan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Selalu ada Immanuel. Tuhan menyertai saudara. Saat menghadapi masalah berat itu, Immanuel. Saat menghadapi tantangan yang besar, Immanuel. Saat mengerjakan proyek besar, mengejar impian-impian yang besar, ada Immanuel. Allah yang menyertai saudara. Setiap langkahmu enggak sendiri. Engkau enggak berjuang sendiri. Tapi ada Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup saudara. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. God the Son. Yang ketiga, God the Holy Spirit. Allah Roh Kudus. Kalau Allah Bapa, Allah bersemayam atas kita. Kalau Allah Anak, Allah beserta kita. Kalau Allah Roh Kudus, Allah yang tinggal diam di dalam kita. Makanya saudara dan saya, tubuh kita disebut bait suci Roh Kudus. Karena dia tinggal, dia bersemayam, dia bersama dengan kita. Di dalam kita. Dan Roh Kudus itu disebut sebagai penolong dan penghibur. Artinya gini, kita ikut Tuhan. Kita punya penolong yang luar biasa. Kita punya penghibur yang luar biasa. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesusahan hati kita. Dalam setiap pressure yang kita alami dan di mana kita ada dunia sekarang ini. Pressure semakin besar. Tapi di dalam setiap mengalami itu kedukaan yang Anda kadang harus lalui dalam hidup saudara. Jangan pernah lupa ada Roh Kudus yang siap untuk memberikan penghiburan dalam hati saudara. Siap untuk menyembuhkan hati kita. Menguatkan hati kita kembali. Memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan sukacita yang meluap-luap. Makanya dalam hadirat Tuhan. Daud ngomong, dalam hadirat Tuhan aku tenang. Dalam hadirat Tuhan aku damai. Doa saya saat engkau susah, engkau masuk hadirat Tuhan. Dan ada kedamaian, ada ketenangan yang kau alami di dalam Yesus. Bukan cuma ketenangan, bukan cuma kedamaian. Tapi dia juga penolong kita. Kalau penolong itu artinya kita nggak mampu tetapi dimampukan. Kita dalam keadaan terdesak tapi dia turut campur. Anda yang sedang dalam keadaan terdesak, saya mau ngomong sama saudara. Tuhan turut campur. Tuhan akan bertindak dalam hidup saudara. Engkau akan diluputkan dari bahaya itu. Engkau akan diselamatkan. Karena ada Roh Kudus yang siap menolong kita. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Alami ini, 3 pribadi. 3 di dalam 1. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau tahun ini rema gereja kita, apa? Rema gereja kita yang Tuhan kasih? Great multiplication. Multiplikasi yang dahsyat. Semua yang baik dalam hidup kita, sukacita kita dilipat gandakan. Kesaksian kita, mujizat kita, berkat-berkat kita dilipat gandakan. Karakter ilahi dalam hidup kita dilipat gandakan. Buah-buah yang kita hasilkan, kemenangan-kemenangan kita dilipat gandakan. Itu rema tahun ini. Tapi rema itu hanya bisa terjadi kalau kita tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Konteksnya gimana jadinya? Sederhana. Allah Bapa itu sumber segalanya. Dia master plan-nya. Dengarkan baik-baik. Great multiplication. Semuanya, sumbernya, rencana Bapa. Tahun ini akan terjadi multiplikasi yang dahsyat dalam hidup saudara. Itu dalam rencana Bapa. Karena itu firman Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Ini rancangan Bapa. Ini Bapa sumbernya.
Tapi tahukah saudara, Yesus, dia yang disebut dengan firman yang turun ke dunia jadi daging, jadi manusia. Dialah firman itu. Jadi plannya di dalam Allah, sumbernya, tetapi firmannya, remanya datang melalui Yesus Kristus. Dia yang ngasih rema. Dan saya berdoa kita tangkap rema. Tahun ini great multiplication. Tahun ini great multiplication. Tapi yang ketiga, God the Holy Spirit, Allah Roh Kudus. Alkitab mencatat, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sudah dapat rencana Allah, dapat rema firman Tuhan. Sekarang we need the power of the Holy Spirit. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Ketika kuasa Roh Kudus bekerja, maka firman yang disampaikan oleh Yesus di dalam rencana Allah tergenapi dan terjadi. Tahun ini akan ada kesaksian besar, saudara mengalami great multiplication. Amin. 3 di dalam 1. Nah sekarang mungkin ada yang tanya sama saya, kenapa kok 3? Kenapa kok Allah disebut 3? Masih ingatkah saudara kisah ketika Tuhan Yesus turun ke dunia jadi manusia, terus kemudian dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Masih ingat? Alkitab mencatat dia masukkan dalam air, setelah itu dia keluar dan kemudian ada Roh Kudus turun seperti burung merpati. Setelah itu terdengar suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Coba renungkan setting ini saudaraku. Tempatnya sama, waktunya persis sama. Tetapi 3 pribadi ini dicatat semuanya. Ada Yesus Kristus, ada Holy Spirit, Roh Kudus, dan ada Allah Bapa. Makanya kita ngomong 3. Tapi walaupun 3, bukan 3 yang terpisah. 3 dalam 1. Saya mau ngomong sama saudara, kita orang Kristen tidak menyembah 3 Allah. Kita menyembah 1 Allah. Dia satu-satunya yang kita tinggikan. Dia satu-satunya yang kita puji. Dia satu-satunya yang kita sembah. Karena ini 3 di dalam 1. Maksudnya gimana sih Pak, kok saya bingung? Kita belajar ya saudaraku ya. Lihat kenapa yang 3 kita ngomong 1. Mari kita bandingkan 2 ayat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dua-duanya ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, tapi seolah-olah kayak paradoks, kayak kontradiksi. Mari kita baca Yohanes 14 ayat yang keempat, ayat yang keenam. Yohanes 14 ayat yang keenam, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi menurut Yesus, orang hanya bisa datang sama Bapa melalui siapa? Yesus. Sekarang baca ayat berikutnya. Yesus yang sama, tapi ngomongnya beda nih. Yohanes 6 ayat 44. Masih sama-sama di kitab Yohanes ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara baca 2 ayat ini bingung gak? Saya juga bingung. Karena di satu sisi Yesus ngomong, orang hanya bisa datang kepada Bapa kalau melalui Yesus. Di sisi yang lain Yesus berkata, orang gak bisa datang kepada Yesus kalau gak ditarik sama Bapa. Kok bisa? Sebenarnya simple. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Oke, ibaratnya seperti kayak handphone kita ini. Kalau saudara ngelihat handphone ini, apa yang saudara ngelihat? Hardware-nya. Betul enggak? Yang kelihatan nih hardware-nya nih. Tapi saudara harus tahu, di dalamnya ada software-nya. Jadi itu programnya.
Meskipun program nggak kelihatan sama mata jasmani, tapi itu real yang di dalam itu. Tanpa softwarenya, hardwarenya, percuma. Jadi ada software, ada hardware. Tapi yang ketiga, supaya handphone ini dipakai, butuh apa? Power. Benar nggak? Seperti kayak Allah Tritunggal. Softwarenya itu ibaratnya, master plan-nya, sumbernya, intinya, itu Allah sendiri, Allah Bapa. Hardware-nya ini yang bisa kita lihat. Itu Yesus Kristus firman yang turun jadi manusia. Makanya dicatat di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Manusia yang lihat Yesus, manusia yang lihat Allah. Itu hardware-nya. Dan yang ketiga, setelah Yesus terangkat ke surga, maka Yesus mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus. Itu pribadi yang ketiga. Dan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu terima power. Jadi kalau ditanya, handphone ini 3 in 1. 3 di dalam 1. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Baru itulah handphone yang bisa berguna, yang bisa kita pakai. Sama halnya juga dengan jam tangan. Jam tangan itu ada jarum jam, jarum menit, jarum detik. Ada berapa? 3, tapi 1. Benar apa tidak? Enggak terpisah. Karena kalau terpisah sudah bukan jam lagi itu. 3 in 1, sama seperti matahari. Ada bola mataharinya. Ada sinarnya. Kemarin waktu pandemi kan banyak yang cari sinar matahari kan. Kena ngerasa gimana? Panas, gosong semua kita. Waktu pandemi itu. Tapi apakah kita bisa pisahkan? Matahari itu cuma panasnya aja, atau cuma sinarnya aja, atau cuma bolanya aja. No. Satu kesatuan. Mari kita lihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Di Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat yang 10. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Boleh lihat ke sini dulu saudaraku. Yesus ngomong apa tadi? Kalau kamu kenal aku, kamu sama dengan kenal Bapakku. Kenapa? Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Saya nggak bisa ngomong sama saudara, kalau kamu kenal saya berarti kamu pasti kenal papa saya, Pak Obaja. Belum tentu. Yang dikenal Pak Obaja belum tentu saya kenal. Yang saya kenal belum tentu Pak Obaja kenal. Tapi kalau Yesus sama Bapa itu bukan terpisah. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Mereka satu. Lanjutin lagi. Sekiranya sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yesus ngomong, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tapi Filipus bingung saudaraku. Tunjukkan Bapa, dia merasa belum pernah melihat Bapa. Kok Yesus ngomong sudah ngelihat Bapa? Filipus ngomong, tolong tunjukkan mana Bapa. Mari kita lihat jawaban Yesus. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidakkah engkau tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Bapa dan Yesus adalah satu. Mereka bukan terpisah, bukan dua. Mereka satu. Roh Kudus juga sama, satu. 3 in 1. Ibaratnya yang mungkin bisa lebih mudah memperjelas buat kita.
Ini air, bentuknya apa? Liquid ya, cairan ya. Air yang sama, kalau saya masukkan ke kulkas, bentuknya jadi apa? Es batu. Tapi masih tetap air enggak? Masih. Air yang sama ini, kalau saya panaskan sampai titik didih, apa yang terjadi? Menguap dia. Sekarang bentuknya berubah jadi uap. Pertanyaan saya, mau itu bentuk cairan, mau bentuk itu es beku, mau bentuk itu uap, tetap air apa tidak? H2O nih. Jadi saya mau ngomong sama saudara, sama halnya seperti itu. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 3 di dalam 1. Oh, saya berdoa mulai hari ini Anda gak bingung lagi dan gak perlu berkecil hati kalau diserang sama orang di luar sana. Katanya Allahnya orang Kristen ada 3. Punya istri lagi dan kemudian bisa melahirkan anak. Mereka gak kenal konsep Tritunggal ini. Mereka hanya mencemooh. Tapi hari ini saya berdoa kita semua bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah lebih dalam. Kita tahu Dia adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 di dalam 1. Dan lebih lagi kerinduan saya adalah kita semua mengalami Tuhan secara pribadi. Karena itu yang paling penting, lebih dari segalanya. Kita baca dulu 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Ini yang dikatakan Rasul Paulus, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Samar-samar itu kelihatan enggak? Ya kelihatan ya tidak, benar apa tidak? Ngelihat tapi enggak jelas. Samar-samar. Itu pengenalan kita sekarang akan Tuhan. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Artinya, mari kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Hari demi hari doa saya Anda jadi orang Kristen, Anda jadi anak Tuhan, ikut Tuhan. Jangan stagnan, hubungan sama Tuhan jangan jalan di tempat. Jangan cuma kayak rutinitas biasa. Doa saya, makin hari Anda makin kenal Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara. Bukan cuma tahu Dia gembala yang baik. Oh, saya berdoa engkau ngalami pribadi. Gembala itu menuntun jiwa saudara. Setiap langkah hidupmu dituntun oleh Tuhan. Kalau kamu berbuat kesalahan, kalau saudara sempat menyimpang, gembala yang baik meluruskan jalan hidup saudara. Kalau saudara nggak tahu apa yang harus engkau perbuat, keputusan mana yang harus kau ambil, pekerjaan mana yang harus engkau tekuni, Gembala agung itu yang memberikan tuntunan kepada saudara. Dia yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau Anda ngalami tuntunan itu secara pribadi dalam hidup saudara, engkau akan berkata sama seperti Daud, benar, Dia gembala yang baik. Aku tidak jalan sendiri, aku tidak takut bahaya karena Dia selalu menuntun hidupku. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Alami itu, alami itu. Banyak orang cuma tahu kebaikan Tuhan. Banyak orang cuma tahu kasih Tuhan. Tapi saya berdoa mulai hari ini engkau mencicipi kasih Tuhan itu. Itu yang dikatakan dalam Alkitab, kecaplah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tahu Tuhan itu baik sama mengecap kebaikan Tuhan. 2 hal yang berbeda. Tahu Tuhan sanggup menolong. Tapi ketika kita dalam kondisi terdesak. Gak ada jalan keluar lagi. Keluarga kita, teman-teman kita menolak kita. Kita terjepit dan kita hampir habis. Kita berseru-seru sama Tuhan. Kemudian tangannya terulur. Dengan ajaib kita diluputkan. Kemudian kita menerima kelegaan yang baru. Maka saudara akan bisa berkata, Dialah Tuhan benteng keselamatanku. Dialah pengharapanku. Dialah penolong dalam kehidupanku. Ngalami Tuhan. Karena kalau saudara ngalamin Tuhan secara pribadi, saudara enggak
curiga lagi sama Tuhan. Gak salah sangka lagi. Banyak orang karena gak kenal Tuhannya jadi salah sangka sama Tuhan. Salah mikir sama Tuhan. Berapa banyak orang Kristen saya dengar di telinga saya sendiri yang ngomong. Sakit penyakitnya, masalahnya, musibahnya yang terjadi karena Tuhan. Jadi yang ngasih penyakit Tuhan, yang membuat dia bangkrut Tuhan, yang membuat dia kena masalah Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang membuat hidup kita jelek banget, susah banget. Kita hanya ngomong gitu kalau kita belum kenal Tuhan. Tapi kalau orang sudah mengecap pribadi Tuhan, kebaikan Tuhan, Anda nggak bisa ngomong begitu. Karena engkau akan tahu, dari Tuhan yang engkau sembah, Allah Bapa itu gak ada kejahatan sama sekali. Yang ada dia Allah yang baik. Kalau dia suruh kita melakukan sesuatu, semata-mata hanya mendatangkan kebaikan. Tujuannya hanya kebaikan di dalam hidup kita. Imanmu bertumbuh. Kalau enggak semakin hari semakin lemes. Ikut Tuhan isinya ditulai dengan masalah, sakit penyakit, persoalan. Berapa banyak orang kayak gitu. Berpikirnya salah. Berapa banyak orang yang berkata, kalau ikut Tuhan tuh awal-awal enak. Karena kalau doa sebentar dijawab. Banyak mujizatnya. Tapi nanti kamu tunggu, kalau semakin lama kamu ikut Tuhan, semakin lama jawaban doanya, semakin sedikit mujizatnya. Karena kamu harus diproses dulu. Jadi kamu gak bisa berharap terlalu banyak. Itu kalau saudara belum benar-benar kenal Tuhan, saudara ngomong begitu. Tapi kalau saudara kenal Tuhan secara pribadi dan ngalami dalam hidup saudara, Anda akan ngomong jalan sama Yesus itu ajaib. Ketika kita jalan sama Tuhan, Dia akan bawa kita from glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar, semakin hebat, semakin luar biasa. Kiranya yang seperti itu engkau alami dan jadi kesaksian pribadi di dalam kehidupan saudara. Anda ikut Tuhan hari demi hari, tahun demi tahun. Engkau melihat kemuliaannya dinyatakan semakin dahsyat dalam hidup saudara. Kalau saudara kenal Tuhan pribadi kayak gitu, nanti Anda akan punya kesaksian seperti itu. Dan saudara gak gampang curiga sama Tuhan. Banyak orang terus kecewa sama Tuhan. Terus kemudian mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena gak kenal Tuhan. Salah sangka sama Tuhan. Berapa banyak orang disuruh doa puasa. Aduh kayaknya dirugikan banget, dibebani banget. Ikut Tuhan tuh harus gini, harus gitu. Doa puasa, apalagi kita tinggal di PIK. Surganya makanan. Kalau bisa makan enak, ngapain gak makan? Puasa lagi. Gila kan? Kalau kita gak kenal Tuhan, kita merasa dirugikan dengan perintah Tuhan. Kayaknya seolah-olah Tuhan gak senang gitu kita makan enak. Gak senang gitu kita kuliner, menikmati dari restoran ke restoran. Tapi kalau saudara kenal Tuhan, Anda ngerti kalau Tuhan suruh kita doa puasa, tidak pernah semata-mata untuk merugikan kita. Justru di saat kita doa puasa, itu momen di mana kapasitas kita diperbesar. Itu momen di mana kuasanya dimanifestasikan lebih dahsyat. Itu momen di mana mujizatnya akan Dia kerjakan lebih besar lagi di dalam hidup kita. Justru itu luar biasa. Doa puasa itu bukan berat. Doa puasa itu hebat. Jadi kenal sama tidak kenal Tuhan itu beda. Oh, saya berdoa Anda tambah kenal Tuhan yang engkau sembah. Ngalami Yesus secara pribadi. Ngalami Allah Bapa secara pribadi di dalam hidup saudara. Bulan lalu, kalau nggak salah juga minggu pertama, khotbahnya tentang persepuluhan. Banyak orang salah sangka juga. Nganggapnya kok Tuhan tega suruh persepuluhan, ngembaliin 10%. Kitanya sudah kejepit, kepepet, malah disuruh persepuluhan. Malah dipotong lagi. Itu kita kalau belum kenal Tuhan ngomongnya gitu. Tapi kalau saudara sudah kenal sama Tuhan, Anda harus ngerti, Bapak Surgawi, Bapak yang baik. Gak pernah motong-motong berkatmu, gak pernah diskon-diskon masa depanmu, ngurangin-ngurangin jatahmu. Gak pernah. Kalau Dia suruh kita
mengembalikan persepuluhan semata-mata justru dia mau membukakan tingkap-tingkap langitnya. Dia mau mencurahkan berkatnya, mau menambahkan, mau melipat kali gandakan sampai berkelimpahan. Tepuk tangannya pula yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Alami Tuhan secara pribadi. Banyak orang cuma teori. Kalau belum mengalami susah ngomong ya. Susah ngomong. Paling cuma debat kusir. Berapa banyak di luar debat kusir. Allah masih melakukan mujizat enggak sampai hari ini. Allah masih menyembuhkan enggak? Ada orang yang ngomong menyembuhkannya cuma berhenti sampai 2000 tahun yang lalu. Yaitu mereka enggak kenal Tuhan. Tapi kalau saudara benar-benar ngalami Tuhan. Dan saudara seperti saya ngalamin secara pribadi. Dan banyak orang di tempat ini juga ngalami secara pribadi. Kita akan bisa ngomong Tuhan yang aku sembah, Allah yang hidup. Dia Jehovah Rafa, Allah yang berkuasa menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Mungkin saudara secara teori kurang bisa untuk ngomong. Tetapi Anda ngalami pribadi kok dengan ajaib. Tuhan menolong saudara. Dengan ajaib Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saudara. Dengan ajaib Tuhan memberkati saudara. Gimana orang dengan semua teorinya itu meyakinkan saudara bahwa Tuhan tidak lagi hidup? Karena kita experiencing God. Kita ngalami Allah secara pribadi di dalam hidup kita. Oh, doa saya jemaat keluarga Allah di tempat ini dan yang ngikutin secara online. Ayo maju lebih dalam. Bukan cuma tahu tentang Tuhan, dengar dari kata pendeta tentang Tuhan. Tapi alami Bapa secara pribadi dalam kehidupan saudara. Bapa yang baik yang mengasihi anak-anaknya.